Nogososro Sabu Inten, halaman 212 sampai 222. Sesaat kemudian anak buahnya telah berhasil memaksa penduduk desa itu berkumpul serta menyaksikan pertunjukan yang mengerikan. Semua penduduk, tidak terkecuali tua muda, laki-laki dan perempuan dengan wajah yang ketakutan, terpaksa berkumpul di halaman rumah petani tua itu. Beberapa orang perempuan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya, sedang beberapa orang laki-laki hanya bergumam, "Kasihan orang itu. Kenapa ia tidak memenuhi permintaan orang-orang itu saja? Bukankah 2-3 butir kelapa telah dapat membebaskannya dari derita yang sedemikian?" Sementara itu, orang yang tinggi besar itu berhenti memukul. Lalu dengan lantangnya ia berkata, "Lihatlah para penduduk daerah Pangrantunan. Ini adalah sebuah contoh dari seorang yang dengan sengaja membantah peraturan kami. Pada waktu kami datang untuk pertama kalinya pagi tadi, ia telah menghindarkan diri dengan meninggalkan rumahnya. Untunglah bahwa ketika kami datang untuk kedua kalinya, ia sudah ada di dalam rumahnya, sehingga aku dapat memaafkannya untuk tidak membakar habis rumahnya serta merampas semua miliknya. Tetapi meskipun demikian, kami anggap perlu untuk sedikit memberi pelajaran kepadanya." Selesai mengucapkan kata-kata itu, kembali cemetinya terayun-ayun di udara serta dengan derasnya memukul-mukul orang tua itu. Segera beberapa jalur garis-garis merah darah membekas di punggung yang sudah berkerut-kerut serta hampir tak berdaging itu. Kembali beberapa orang memejamkan matanya, apalagi ketika orang tinggi besar itu semakin keras memukul. Terdengarlah jeritan-jeritan tertahan keluar dari mulut orang tua yang disiksa dengan ganasnya itu. Tetapi meskipun demikian, meskipun ada kesan-kesan kesetia kawanan di antara penduduk, ternyata sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Beberapa ratus orang laki-laki yang tampaknya juga tegap-tegap dan kuat, tak dapat berbuat apa-apa melihat salah seorang warga desanya disiksa di hadapan matanya oleh tidak lebih dari 10 orang. Ini adalah suatu hal yang aneh. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, desa ini tidak hanya mengalami kemunduran kemakmuran serta pemerintahan, tetapi juga mengalami kemunduran jiwa yang sangat mengejutkan. Suatu daerah di mana seorang sakti bernama Sora Dipayana tinggal dan memerintah, kini mengalami suatu penghinaan yang sedemikian besarnya tanpa perlawanan sedikitpun. Maisojenar yang kemudian menggabungkan diri dengan para penduduk setempat menyaksikan semua itu dengan darah yang bergolak. Ia tidak bisa membiarkan kelaliman-kelaliman serta kemaksiatan semacam itu berlangsung. Tetapi meskipun demikian, ia mempertimbangkan juga beberapa kemungkinan. Sayang bahwa saat itu ia masih belum bisa menjajaki kekuatan Simarudra yang sebenarnya. Ia juga mempunyai dugaan bahwa apabila terjadi sesuatu dengan orang-orangnya di suatu daerah, pasti Simarudra tidak akan tinggal diam. Mungkin daerah itu akan digilasnya habis, serta dijadikan lautan api. Karena itu, Maisojenar jadi bimbang. Ancaman itu pasti merupakan salah satu sebab kenapa tak seorang pun yang berani menentang peraturan Simarudra, kecuali malahan seorang tua yang sudah putih seluruh rambutnya. Juga merupakan suatu sebab kenapa hanya dengan 10 orang mereka berani melakukan tugasnya, bahkan berani melakukan siksaan yang sedemikian kejamnya. Cemeti orang brewok yang gagah itu masih tetap memukul-mukul dengan bunyi yang menyentak-nyentak. Juga dari mulut orangnya sendiri pun tak habis-habisnya terdengar caci maki dan umpatan-umpatan yang kotor. Melihat semua itu, hati Maisojenar semakin tidak tahan lagi. Tetapi hanya karena perhitungan keselamatan penduduk setempat, ia tidak segera bertindak. Ia telah memutuskan untuk mengikuti gerombolan itu sampai jauh keluar desa. Di sanalah ia akan memuntahkan segala kemauan hatinya, kemarahannya, serta kebenciannya. Sebab dalam wawasannya, ke-10 orang itu tidaklah lebih dari kelinci-kelinci yang sama sekali tak bekerja, kecuali hanya berteriak-teriak saja. Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi tak tahan lagi.
ketika ia melihat orang tua yang kesakitan itu dengan menangis-nangis memeluk kaki orang yang tinggi besar dan sedang memukulinya itu minta untuk dimaafkan. Tetapi apa yang didapatnya adalah tidak saja pukulan-pukulan cemeti, juga kakinya yang besar-besar itu yang sedang dipeluk sedemikian eratnya dengan sekuat tenaga digibaskan, sehingga orang tua yang malang itu terpelanting. Pada saat itu hampir saja Maesho Jenar meloncat maju. Tetapi tiba-tiba terasa punggungnya ditepuk orang dengan mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya. Mendapat tepukan yang bertenaga luar biasa itu, Maesho Jenar sangat terkejut. Apalagi ketika ia menoleh dan melihat orang yang menepuknya. Malahan hampir saja ia berteriak, kalau saja orang itu tidak mendahuluinya berkata, "Shh, jangan sebut namaku. Panggil aku dengan sebutan lain." Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga demikian terkejutnya Maesho Jenar menjawab sambil tergagap, "Baik Ki Ageng." "Shh." Kembali Ki Ageng Pandan Alas berdesis sambil tersenyum geli, "Jangan kau sebut itu." "Ah," jawab Maesho Jenar, "aku menjadi bingung atas kehadiran Tuan yang tiba-tiba." "Kau akan menolong orang itu?" tanya Ki Ageng Pandan Alas masih berbisik. "Ya, aku tidak sampai hati melihat siksaan yang sama sekali tak berperikemanusiaan itu," jawab Maesho Jenar. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum dengan wajah Ki Ardi yang jenaka. Kemudian katanya, "Seharusnya kau berpikir sebaik-baiknya." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas, Maesho Jenar teringat akan kecurigaan atas pembicaraan orang tua itu. Maka jawabnya, "Memang, Tuan, aku merasakan beberapa keanehan dari orang itu." "Nah, lihatlah apa yang akan terjadi," potong Ki Ageng Pandan Alas sambil menunjuk kepada orang tinggi besar yang sedang memukuli petani miskin itu. Benarlah bahwa sejenak kemudian terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Tiba-tiba saja orang yang tinggi besar itu tubuhnya menjadi kejang. Wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa kali ia meneriakkan kata-kata yang tak begitu jelas, dan hanya dalam waktu yang singkat ia terjatuh tak tahu diri. Segera terjadilah suatu kegemparan. Beberapa orang anak buahnya segera berloncatan untuk memberikan pertolongan, tetapi usaha itu sia-sia. Orang yang tinggi besar dan berbrewok itu ternyata sudah tidak bernafas lagi. Melihat kejadian itu, salah seorang anggota gerombolan itu menjadi marah sekali. Ia pun bertubuh tinggi besar, tetapi tidak brewok. Rambutnya bahkan hanya tumbuh jarang-jarang. Segera ia meloncat maju dengan wajah yang merah padam. Ia sebenarnya tidak tahu apakah sebabnya maka kawannya mengalami nasib yang demikian. Tetapi karena yang menjadi sebab menurut pikirannya adalah orang tua yang tak mau mentaati peraturan itu, maka kepadanya lah kemarahannya akan ditumpahkan. Melihat sikap yang garang sekali, orang itu tampaknya menjadi semakin ketakutan. Maka dengan gemetar, segera ia pun berlutut dan mencium kaki orang yang sedang marah itu. Tetapi juga orang itu sama sekali tak menghiraukan. Bahkan sedemikian marahnya, karena ia telah kehilangan pemimpinnya, ia bermaksud membunuh saja orang tua itu. Maka dengan menggeram hebat sekali, ia mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Tetapi belum lagi ia berhasil mencabut golok itu, ia pun tiba-tiba menjadi kejang-kejang pula. Dan tak lama kemudian, ia pun jatuh tak sadarkan diri untuk kemudian menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Melihat hal itu, semakin gemparlah mereka yang menyaksikan, terutama para gerombolan Simorudro. Kedelapan orang sisanya, bagaimanapun marahnya, tak seorang pun lagi yang berani berbuat sesuatu atas orang tua itu. Sebab mereka mengira bahwa orang tua itulah yang menyebabkan kematian kedua orang kawannya. Maka ketika salah seorang dari mereka dengan perasaan takut meloncat ke atas kudanya, yang lain pun berbuat demikian. Ketika mereka akan pergi, salah seorang dari mereka sempat pula menakut-nakuti penduduk. "Kamu semua telah mencoba melawan kami. Baiklah, lain kali kami akan datang dan membunuh kamu semua sampai ke anak cucu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, segera mereka melarikan kuda mereka kencang-kencang.
Sepeninggal mereka, penduduk yang menyaksikan peristiwa itu semua untuk sementara tertegun kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi tiba-tiba mereka sadar akan arti ancaman gerombolan Simorodro itu bagi keluarga mereka masing-masing. Kalau benar hal itu akan mereka lakukan, pastilah mereka akan ludes tanpa ada yang melanjutkan nama serta garis keluarga masing-masing. Mengingat hal yang demikian itu, penduduk Pangrantunan segera menjadi ketakutan. Takut pada pembalasan yang bakal datang. Karena seorang tua yang belum lama tinggal di tempat itu tidak mau memenuhi permintaan gerombolan Simarudra untuk menyerahkan 2-3 butir kelapa. Kalau mula-mula mereka merasa kasihan kepada orang tua itu, kini tiba-tiba mereka menjadi perasaan marah. Alangkah kikirnya orang itu. Serta karena kekikirannya, maka seluruh penduduk akan mengalami akibatnya. Meskipun andai kata 2 orang anggota gerombolan itu mati karena kebetulan saja, tetapi orang tua yang kikir itulah yang menjadi sebabnya. Apalagi kalau orang tua itu sengaja meracun atau menyihirnya. Dalam pada itu tiba-tiba penduduk yang bertubuh pendek, ketat penuh dengan otot-otot yang menonjol berteriak dengan kerasnya. "Hai saudara-saudara penduduk desa ini, siapakah sebenarnya yang bersalah andai kata gerombolan Simorodro marah kepada kita?" Maka terdengarlah jawaban dari segenap penjuru. "Orang tua itu, orang tua yang kikir itu." Orang tua yang tadi dipukuli gerombolan Simorodro itu menjadi bertambah gemetar. "Saudara-saudaraku, apakah salahku terhadap desa ini? Aku telah menerima hukumanku karena aku tidak mau membayar pajak bahkan makanan kepada gerombolan Simorodro. Lalu apalagi kesalahanku terhadap kalian?" "Jangan banyak omong," bentak orang yang tinggi kekurus-kurusan. "Sejak kau tinggal di desa ini bulan yang lalu, kau hanya mendatangkan bencana saja. Sekarang kau mempergunakan ilmu sihir atau senjata-senjata racun untuk membuat anggota gerombolan Simorodro itu, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukankah kau tadi mendengar sendiri ancaman mereka terhadap desa kita?" Orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan. Seperti seekor tikus yang sudah berada di dalam cengkraman kucing yang sedang marah. Sementara semua peristiwa itu berlangsung, Maiso Jenar yang tidak mengerti terhadap semua yang terjadi menjadi diam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tua itu. Apakah ia harus menolong ataukah dibiarkannya saja menjadi korban kemarahan penduduk? Ki Ageng Pandan Alas dapat meraba perasaan Maiso Jenar. Maka katanya, "Maiso Jenar, jangan kau ributkan orang tua itu. Ia cukup mampu, bahkan berlebihanlah kemampuannya untuk menjaga diri." "Tuan," tanya Maiso Jenar, "permainan apakah yang sedang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya? Adakah orang itu pula yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang anggota gerombolan itu?" "Ya," sahut Ki Ageng Pandan Alas. "Tangan orang itu adalah tangan maut apabila dikehendakinya. Dengan sekali tekan pada urat-urat tertentu, seseorang tidak akan dapat hidup lebih dari 5 tarikan nafas." Maiso Jenar mendengar keterangan itu dengan penuh keheranan. Alangkah saktinya, sehingga akhirnya ia bertanya, "Tuan, guruku, termasuk tuan yang mempunyai ciri keris Sikar Penjalin, serta yang akhir-akhir ini dengan sebuah tembang Danang Gulo yang merdu." "Ah," potong Pandan Alas, "kau senang pada lagu itu?" Tentu, sahut Maiso Jenar. "Tetapi siapakah orang tua itu yang sama sekali tidak mempergunakan ciri-ciri khusus?" "Aneh kau Maiso Jenar," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Kalau ciri-ciri khusus itu ditunjukkan pada setiap saat dan tempat, maka ia akan kehilangan dari arti kekhususannya, kecuali hanya dalam keadaan saat-saat yang perlu dan penting. Tentang orang tua itu pun demikian pula. Ia menganggap sama sekali tidak perlu untuk memperkenalkan dirinya di hadapan penduduk ini." "Tetapi siapakah sebenarnya orang itu?" desak Maiso Jenar tidak sabar. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sagotra mendesaknya untuk melanjutkan cerita tentang 2 ekor naga yang bertempur melawan orang bintang Kemukus. "Maiso Jenar, sebenarnya kau harus dapat menerka. Siapakah yang paling berkepentingan dengan daerah ini?"
beberapa tokoh sakti yang kau kenal? Siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai dinodai? Aku yang tidak begitu berkepentingan memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita yang aku dengar bahwa daerah ini telah merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti kepada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun aku merasa tidak rela atas hal yang berlaku itu, sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini sebagai daerah sahabatku. Tetapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya, jawab Pandan Alas kemudian. Mendengar penjelasan Ki Ageng Pandan Alas, hati Maiso Jenar menjadi berdesir. Jadi, beliau itukah Ki Ageng Surodipoyono? Tanya Maiso Jenar. Jangan terlalu keras, desis Pandan Alas. Perasaan Maiso Jenar menjadi terputar-putar tidak karuan menyaksikan kenyataan itu. Gembira, terharu, sedih dan segala macam berkecamuk di dadanya. Seorang yang sakti serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan terpaksa turun tangan dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh orang lain. Tetapi di samping itu, tumbuh pulalah perasaan hormat serta kekaguman Maiso Jenar atas sifat kepemimpinan Ki Ageng Surodipoyono. Sehingga apabila perlu, ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu, kemarahan rakyat Pangrantunan rupa-rupanya sudah memuncak, sehingga beberapa orang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba, terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi dan berwajah keras seperti batu. "Saudara-saudara, marilah kita tangkap saja orang itu. Kita serahkan kepada Simorodro sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita." "Bagus, bagus, setuju, setuju," teriak orang lain dari segala penjuru. Orang tua yang tidak lain adalah Ki Ageng Surodipoyono sendiri tampak semakin ketakutan. Tetapi perasaan Maiso Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. "Tetapi," kata orang tua itu mencoba membela dirinya kembali, "apa yang aku lakukan sebenarnya bukanlah maksudku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu? Apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah tersedia." "Bukan maksud sendiri?" tanya yang tinggi kekurus-kurusan. "Ya, bukan," jawab orang tua itu. "Lalu, siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian?" tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang menjorok keluar. Kembali terjadilah suatu hal di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan jarinya kepada Maiso Jenar dan Pandan Alas. "Orang asing beserta anaknya itulah yang telah memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan dari gerombolan Simorodro. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya, tetapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apa maksudnya ia berbuat demikian?" kata orang tua itu. Mendengar jawaban itu, serta-merta semua mata memandang kepada Maiso Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Maiso Jenar sendiri yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dalam masalah itu menjadi terkejut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia jadi cemas. Kalau saja kemarahan penduduk ditujukan kepada Maiso Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang seharusnya mendapat perlindungan? Tetapi ia lebih tidak mengerti lagi ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas yang sama sekali tak berkesan apa-apa. Malahan wajahnya tampak menggelikan, sehingga terpaksa ia bertanya, "Kenapa Ki Ageng Surodipoyono membebankan masalah ini kepada kami, Tuan?" "Maiso Jenar, dalam keadaan demikian, sebagaimana kau ketahui orang tua itu telah mengetahui kehadiranku, serta malahan ia mempunyai cara yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tetapi rupa-rupanya ia masih belum perlu langsung menemuiku, seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi terang ia minta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya." "Nah, Maiso Jenar, terserah pelaksanaannya kepadamu untuk membangkitkan kembali jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu, serta kalau perlu berilah sedikit penerangan dan petunjuk yang mengesankan," jawab Pandan Alas berbisik.
Sementara itu perhatian semua orang telah tertuju kepada Maeso Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seorang yang kurus pendek dengan suara menjerit bertanya kepada Maeso Jenar, "Hei anak muda, benarkah kau memaksa orang tua itu untuk tidak mentaati peraturan Simorodro?" Maeso Jenar merasa akan canggung juga untuk menjawab. Sampai orang kurus itu membentaknya kembali, "Ayo jawab!" Tetapi Maeso Jenar masih juga rikuh untuk berbuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Sorodipoyono. Karena itu ia untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandan Alas. Sebaliknya, wajah Ki Ageng Pandan Alas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua, hampir-hampir Maeso Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya sedemikian karib persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya pun mereka masih saja bergurau, meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian, ketika Maeso Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Sorodipoyono berteriak, "Ya, itulah orangnya yang memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan Simorodro, sehingga mungkin akan menimbulkan bencana." Mendengar suara itu, Maeso Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kepentingan kebangkitan daerah Pangrantunan. Karena itu ia menjawab, "Ya, akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak kepada Simorodro." "Jadi, kaulah biang keladi dari bencana ini," teriak salah seorang dari mereka. "Tangkap juga orang itu. Kita serahkan pula kepada Simorodro untuk tumbal bersama-sama orang tua celaka itu," sahut yang gemuk tinggi serta berwajah keras seperti batu. "Tangkap! Tangkap!" teriak yang lain bersama-sama, dan serentak mulailah mereka bergerak. Melihat gerakan itu, Ki Ageng Pandan Alas tampaknya menjadi ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. "Tangkap! Tangkap!" teriak penduduk itu dengan marahnya ketika mereka melihat salah seorang dari orang asing itu melarikan diri. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara Maeso Jenar, "Jangan kejar dia, akulah yang akan mempertanggungjawabkan." Suara itu dilontarkan dengan sepenuh tenaga yang dapat langsung merangsang mereka yang mendengarnya, sehingga terkejutlah semua orang yang sedang siap untuk memburu Ki Ageng Pandan Alas. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi yang terasa oleh mereka hanyalah suara Maeso Jenar itu seperti memukul dada mereka masing-masing, sehingga dengan demikian serentak mereka berdiri. Mereka tersadar ketika Ki Ageng Pandan Alas sudah lenyap, sehingga salah seorang berteriak sama sekali, "Hei, kenapa dibiarkan orang tua tadi melarikan diri? Sekarang jangan lepaskan anak muda itu." "Jangan takut aku melarikan diri," jawab Maeso Jenar dengan suara yang mantap. "Aku akan tetap tinggal di sini. Tangkaplah." Mendengar tantangan itu, beberapa orang yang sudah akan menyerbu justru berhenti. Mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang. Kenapa orang itu begitu berani menghadapi seluruh penduduk Pangrantunan? Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, salahkah aku kalau aku menasihati orang tua itu untuk tidak tunduk kepada gerombolan liar yang mengganggu ketentraman desa kalian? Kata Maeso Jenar selanjutnya. Mendengar pertanyaan itu, semua orang menjadi terdiam. Memang dalam hati kecil mereka, sama sekali mereka tidak rela menyerahkan harta benda mereka kepada orang-orang yang datang untuk memerasnya. Tetapi, karena ketakutan dan tidak adanya pimpinan, mereka terpaksa melakukannya. Baru setelah beberapa saat terdengar jawaban di antara mereka, "Tetapi dengan tindakan itu, nasib kita semua akan celaka." "Nasib saudara-saudara bukanlah mereka yang menentukan," sambung Maeso Jenar. "Tetapi ada di tangan saudara-saudara sendiri. Kenapa saudara tidak berbuat sesuatu?" Kembali mereka terdiam mendengar kata-kata Maeso Jenar. Ya, kenapa mereka tidak pernah berpikir untuk suatu usaha menghindarkan diri dari pemerasan itu? Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba di antara mereka berteriak seorang yang berkumis tebal dan bermata tajam seperti mata burung hantu. "Hei anak muda, kau jangan memperuncing kemarahan kami.
Dengan omonganmu itu, kau akan berusaha menjelomprongkan kami ke lembah sengsaraan yang lebih hebat. Kau lihat sekarang betapa sulitnya keadaan kami sekarang ini. Tiba-tiba, orang tua celaka itu menambah beban kesulitan kami karena hasutanmu. Sekarang kau berusaha untuk menghasut seluruh penduduk. Apa kau kira kami ini semuanya orang-orang bebal seperti si tua celaka itu? Memang, jawab Maisojenar. Aku ingin menghasutmu supaya kamu semua tidak lagi mau menyerahkan sebutir padi pun kepada si Morudro. Dengan perbuatanmu itu, sambung si kumis tebal dan bermata burung hantu, apakah keuntunganmu? Nah sekarang tutup mulutnya dan jangan mencoba melawan. Kau akan kami ikat bersama-sama orang tua itu untuk tumbal keselamatan desa ini. Bukankah begitu kawan-kawan? Betul, betul, sahut mereka hampir serentak. Dan bersamaan dengan itu, mulailah mereka beramai-ramai menyerbu Maisojenar. Tetapi seperti patung, Maisojenar tetap di tempatnya. Melihat orang asing itu sama sekali tidak bergerak, kembali mereka jadi ragu-ragu dan malahan berhenti beberapa langkah di sekitar Maisojenar. Mereka memandang dengan mata yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa di antaranya malahan mulai agak takut-takut melihat sikap yang demikian tenangnya. Melihat hal itu, Maisojenar mengeluh dalam hati. Juga Ki Ageng Sorodipoyono tak kalah sedihnya. Sebab dengan peristiwa itu terbuktilah betapa mundurnya keberanian penduduk menghadapi suatu persoalan. Beberapa tahun yang lalu mereka adalah rakyat yang cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi sekarang mereka tidak lebih dari segerombolan pengecut yang berjiwa budak yang paling rendah. Ketika Maisojenar sempat mengerlingkan mata kepada Ki Ageng Sorodipoyono, alangkah terperanjatnya melihat mata orang tua itu mengaca. Tetapi tiba-tiba ia berteriak, "Ya, itulah dia yang telah menghasutku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah kalian akan menangkapnya?" Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera ia meloncat menyusup di antara orang banyak dan langsung menyerbu Maisojenar. Maisojenar segera menangkap maksud Ki Ageng Sorodipoyono. Meskipun dengan agak segan dan malu-malu, ia meladeni juga orang tua itu. Maka segera terjadilah perkelahian. Ki Ageng Sorodipoyono bergerak dengan sekenanya saja, memukul, menendang, tak berketentuan. Tetapi maksudnya untuk memancing keberanian penduduk ternyata berhasil. Melihat orang tua itu mendahului menyerang, segera yang lain pun berteriak. Melihat orang-orang kampung itu mulai berlari-lari untuk menangkapnya, segera Maisojenar meloncat ke sana kemari dan sekedar mengadakan perlawanan. Dalam beberapa benturan, Maisojenar mengetahui bahwa di antara mereka ada juga yang mempunyai kekuatan cukup serta mengetahui tata berkelahi yang agak tinggi. Karena itu, anehlah kalau daerah ini tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan kekuasaan si Morudro. Maka kunci dari kemunduran ini pasti terletak pada pimpinan. Bagaimanapun, kepala daerah Perdikan Pangrantunan yang sekarang adalah putra Ki Ageng Sorodipoyono yang bernama Ki Ageng Lembusoro. Apakah Ki Ageng Lembusoro ini sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ayahnya? Bukankah apabila dikehendaki untuk melawan si Morudro, daerah ini tidak berdiri sendiri? Pangrantunan hanyalah salah satu daerah desa-desa yang berada di dalam lingkaran Perdikan yang sekarang berkedudukan di Pamingit. Tetapi, menilik kekuatan Pangrantunan itu sendiri ditambah dengan daerah-daerah lain, pastilah mereka dapat setidak-tidaknya mencegah kekuasaan si Morudro atas daerah ini. Maka setelah mereka berkejar-kejaran serta berkelahi beberapa lama, segera Maisojenar meloncat dengan tangkas menembus kepungan mereka. Lalu dengan teguhnya berdiri menghadapi penduduk Pangrantunan yang mengejarnya itu sambil berteriak nyaring. "Cukup kawan-kawan, permainan kita ternyata berhasil baik. Jangan menyerang aku lagi. Aku tidak akan melawan. Aku akan tunduk kepada kalian. Tetapi sebelumnya, aku ingin berbicara sedikit lagi kepada kalian." Ketika penduduk Pangrantunan yang sedang mengejar Maisojenar itu melihat buruannya meloncat dengan tangkasnya, seolah-olah melampaui kemampuan manusia biasa, serta dalam waktu yang hanya sekejap itu telah dapat dengan tiba-tiba berdiri di luar kepungan mereka, hati mereka tergetar hebat. Segera mereka sadar bahwa itu pastilah orang yang berilmu tinggi. Karena itu,
kembali mereka berhenti beberapa langkah di sekeliling Maesa Jenar, yang dengan tegapnya berdiri di atas kedua kakinya yang kokoh kuat bagaikan tonggak baja. Kesadaran mereka akan ketinggian ilmu orang asing itu ternyata telah menuntun ingatan penduduk Pangrantunan kepada kekaguman-kekaguman mereka terhadap orang dari daerah mereka sendiri, terutama pemimpin mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, yang sejak beberapa tahun lalu telah menyisihkan diri, yaitu Ki Ageng Suro Dipoyono. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenal bahwa orang yang mereka kenangkan itu telah ada di antara mereka, bahkan baru saja mengalami siksaan di hadapan mereka. Orang kedua yang mereka kagumi adalah Ki Ageng Gajah Suro, putra sulung Ki Ageng Suro Dipoyono. Meskipun belum dapat memiliki seluruh ketinggian ilmu ayahnya, Ki Ageng Gajah Suro telah dapat digolongkan manusia yang memiliki kelebihan dibanding manusia biasa. Orang ketiga sesudah itu adalah Ki Ageng Lembu Soro, adik Ki Ageng Gajah Suro. Orang inilah yang sekarang menerima kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kepala daerah Pertigan Pangrantunan bagian selatan. Tetapi tabiat seorang ternyata tidak dapat ditentukan dari tetesan darah yang menurunkan. Ki Ageng Lembu Soro yang oleh ayahnya diharapkan akan dapat melanjutkan cita-citanya untuk mengembangkan daerahnya, ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Ia lebih mementingkan kesenangan sendiri. Bahkan kadang-kadang ia sampai melupakan kedudukannya sebagai pengayom. Malahan tidak jarang ia berbuat hal yang dapat melukai hati rakyatnya. Hal-hal yang demikian itu menimbulkan banyak kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang akhirnya menjadikan rakyat tidak peduli lagi kepada keadaan di sekelilingnya, kecuali kepentingan mereka sendiri. Dan sekarang tiba-tiba muncul seseorang yang agaknya termasuk orang yang berilmu tinggi dan bertabiat aneh. Kalau orang ini memaksakan sesuatu peraturan yang bertentangan dengan kemauan gerombolan Simorodro, maka akan celakalah nasib penduduk setempat, sebab mereka tentu tidak akan mampu melawan salah satu di antaranya. Sementara itu, ketika setiap otak dari mereka yang ada di halaman itu sedang dipenuhi dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan, terdengarlah Maesa Jenar mulai berkata, "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, setelah kita bermain-main sebentar, aku mendapat kesimpulan bahwa daerah ini bukanlah daerah yang seharusnya dapat menjadi lembu perahan bagi gerombolan Simorodro. Seberapakah sebenarnya kekuatan dari gerombolan itu dibanding dengan keperkasaan kalian? Kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian sediakan untuk gerombolan Simorodro setiap bulannya bukanlah kekayaan yang berharga, memang mungkin sekali. Tetapi arti dari kesediaan saudara-saudara menyerahkan pajak kepada gerombolan itulah yang sebenarnya patut disesalkan." Bersambung ke halaman 223.